Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita pada malam hari ini memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengisi santapan malam rohani pada malam hari ini, Jumat, tanggal 2 September 2020. Saya masih ingin menyampaikan tema apa yang kita gapai di dalam surga. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, banyak sekali ayat yang menyatakan tentang apa yang digapai oleh seseorang yang sudah beramal soleh di dunia ini, akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa di dalam surga. Banyak ayat yang menggambarkan tentang kenikmatan-kenikmatan itu. Di antara ayat itu adalah yang terdapat di dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37, ayat 40 sampai ayat 50. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ibadallahil mukhlasin. Ulaika lahum rizqum ma'lum. Fawakihu wa hum mukramun. Fi jannatin na'im. Ala sururim mutaqabilin. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Bayda aladzatin lisyaribin. La fiha ghaulun walahum anha yunzafun. Wa indahum qasiratut tarfi'in ka'annahunna baydun maknun fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Apa yang dimaksud oleh ayat itu adalah sebagai berikut. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa mereka, mereka memperoleh rezeki tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di dalam surga-surga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan mereka. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir, warnanya putih bersih. Sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Tidak ada dalam khamar itu alkohol, dan mereka tidak mabuk karenanya. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil mereka bercakap-cakap. Ini gambaran kenikmatan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang didapatkan oleh mereka yang berada di dalam surga. Mereka diberi nikmat seperti itu karena mereka telah melakukan amal soleh semasa mereka hidup di dunia ini. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ayat yang berikutnya menggambarkan orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Mereka berada di surga dengan segala kenikmatannya. Hal ini telah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Waqiah, surah yang ke-56, ayat 11-40. Saya tidak membacakan ayatnya, tapi saya membacakan terjemahannya. Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam jannah kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian umat sebelum Nabi Muhammad dan sesudahnya. Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia, dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak. Selanjutnya ayat itu menjelaskan yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal yang lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung tanpa melalui kelahiran dan langsung menjadi gadis. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu golongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang saya gapai hari esok, apa yang Anda gapai hari esok adalah ridho dan rahmat Allah dalam bentuk pemberian pahala dengan berbagai kenikmatan yang dialami. Kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak hanya diperoleh di dunia ini, tetapi juga kenikmatan yang luar biasa di akhirat. Kenikmatan yang paling istimewa di akhirat nanti adalah kenikmatan surga dengan segala kenikmatan yang kekal abadi, tidak akan pernah berakhir selama-lamanya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gambaran kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa, oleh orang-orang yang beramal soleh sewaktu mereka hidup di dunia ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian dan menjadi catatan kita untuk beramal soleh dengan penuh hati kita, untuk menggapai kenikmatan-kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah di akhirat kelak nanti. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.